Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Nah, hari ini dan besok saya mengikuti pelatihan ya. Pelatihan sertifikasi untuk petugas penanganan komplain pengaduan BPJS mewakili rumah sakit tempat saya bekerja. Untuk pelatihan hari ini dimulai jam 7 pagi dan saya berangkat menuju Hotel Aston yang tempatnya kurang lebih 15 menit dari rumah kalau nggak macet, tapi ini tadi alhamdulillah lancar. Nah sahabat, ikuti kegiatan saya hari ini sambil saya berbagi tips ya, bagaimana sih biar ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga yang bekerja itu tidak mudah stres, jadi bisa bahagia ya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah ini saya sudah nyampe. Maaf ini kameranya nggak fokus karena saya sambil nyetir sendiri. Nah bunda-bunda pernah nggak sih merasa stres, nggak bahagia gitu dalam menjalani peran sebagai seorang ibu, seorang istri? Nah sahabat, yang pertama itu adalah dengan bangun lebih pagi sebelum subuh. Jadi kalau misalkan kita bangun sebelum subuh sekitar jam 3:30, kita itu bisa ada waktu untuk sholat malam ya, kemudian membaca Al-Quran, lalu membaca zikir, hingga melakukan kegiatan di rumah seperti menanak nasi dulu atau mencuci piring yang sisa malam. Jadi usahakan pekerjaan yang ada di dapur itu beres, kemudian lanjut jamaah subuh, kemudian setelahnya kita masak, mempersiapkan bekal untuk anak-anak dan membersihkan rumah sehingga waktu kita tinggal kerja, rumah itu sudah dalam keadaan bersih ya, dan juga tatanan itu ya rapi, sehingga kita berangkat itu tenang, akan memberi suasana di hati itu lega dan bahagia. Kemudian tips yang kedua adalah menulis kegiatan hari itu. Jadi menulis target untuk hari itu tidak hanya untuk urusan-urusan di dunia, tapi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah juga harus ditulis. Kalau saya itu target-target untuk hari ini itu harus kelar baca apa aja, itu sudah menjadi target, sehingga kita tuh biar nggak lupa. Jadi tidak hanya untuk target dunia, jadi target kita untuk ibadah juga sudah sekalian ditulis. Terkadang kalau kita tidak menulis, kita tuh lupa ya, karena kan kita manusia biasa ya. Jadi kegiatan satu lanjut kegiatan berikutnya, sehingga kita terlalaikan dengan kewajiban yang meskipun itu kecil tapi ternyata harus tuntas di hari itu. Kalau kita punya catatan ya untuk menulis untuk kegiatan setiap harinya, insya Allah semuanya akan terlewati dengan tertib dan teratur, dan membuat kita tidak stres ya, membuat kita itu merasa tenang dalam menjalani hari-hari. Nah saya di sini juga ingin menyapa pada sahabat yang sudah bergabung ya di channel saya ucapkan terima kasih. Yang sudah mendukung channel saya juga saya ucapkan terima kasih, udah subscribe, sudah komen.
Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya juga butuh untuk dinilai atau untuk dikasih masukan ya. Terkait mungkin video saya masih banyak yang belum fokus, atau pembahasan yang mungkin ada yang sedikit perlu ditambahi, ataupun sharing ya. Saya membuka untuk sahabat bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini sambil menemani makan siang ya. Jadi sambil saya juga melanjutkan kira-kira tips apa yang ketiga yang membuat kita itu bisa tenang ya dalam menjalani peran-peran kita. Dan tips yang ketiga adalah menjadi pribadi yang taat dan juga sabar. Jadi ini masih terus saya upayakan untuk dikerjakan, dan semoga tetap bisa terus dikerjakan. Jadi kita mulai sebagai seorang muslim itu dengan menjaga sholat 5 waktu kita ya. Diupayakan untuk dilakukan tepat waktu, dan kalau bisa dengan berjamaah. Dan selain itu di setiap harinya kita sebagai muslim ya membaca Al-Quran, harus membaca Al-Quran, karena disitulah interaksi kita dengan Allah. Kita juga berdoa semoga kita mengharapkan rahmat ya dari Allah, dan juga meminta petunjuk di setiap apa-apa yang kita lakukan. Ya, saya ini sambil ngedit, sambil ada Akasha yang sedang main. Mau jauh-jauh nggak bisa karena Akasha juga maunya deket-deket sama mamanya. Mendahulukan sholat itu membuat pekerjaan kita tuh malah menjadi lebih ringan dan lebih mudah ya. Karena memang sesungguhnya manusia itu kan diciptakan untuk beribadah ya. Dan juga kalau misalkan kita tuh dikasih ujian, tidak mungkinlah Allah memberikan ujian di luar kemampuan dari kita. Yang pasti setiap yang terjadi atau amanah yang diberikan kepada kita itu sudah sesuai dengan porsi kita. Jadi tinggal kitanya aja gimana dalam menjalani dengan sebaik-baiknya, dan tentunya menjalani setiap peran dengan sabar. Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan juga keluasan rezeki kepada para sahabat. Amin ya.